Hey guys, buat kamu yang masih bingung mau beli atau nggak Zenfone 9, coba deh tonton video ini dulu sampai habis. Karena saya sebagai pengguna Zenfone 8 dan setelah lebih dari seminggu saya bawa Zenfone 9 dan sempat dibawa jalan-jalan juga, akhirnya bisa ngerasain gimana upgrade dan fitur-fitur yang mungkin menarik buat teman-teman pakai. So nggak perlu pakai lama lagi, langsung kita mulai ke videonya. Salah satu hal yang mau pertama saya bahas yaitu di bagian kameranya. Karena dari segi desain, kameranya pun langsung terlihat menonjol jika dibandingkan dengan Zenfone 8. Karena kameranya gede dan punya bump yang cukup tebal, saran saya pakai bumper case bawaannya tuh langsung dipakai aja. Karena kalau nggak dikasihin bumper case bisa mudah tergores kameranya. Ngomentarin soal kamera Zenfone 9, tentu tidak lepas karena sensor Sony IMX766 Exmor RS 50 megapiksel dan Sony IMX363 12 megapiksel untuk ultrawide-nya. Buat saya sendiri hasil kamera Zenfone 9 berasa betul perbedaannya jika dibandingkan dengan Zenfone 8. Dari hasil auto, warnanya memang cenderung lebih vibrant, lebih luas lagi dynamic range-nya, serta SDR Zenfone 9 tuh makin cakep. Dan kerasa cakep banget buat kamu yang mau langsung posting di sosial media. Terus di ultrawide, warnanya lebih kontras Zenfone 8, namun di Zenfone 9 dynamic range-nya tuh lebih luas. Beda tipis banget lah karena sensor yang dipakai masih sama. Di mode portrait hasilnya mirip kayak auto tadi. Warna kulit terlihat lebih real di Zenfone 9 dan separasi blurnya tuh makin rapi aja di Zenfone 9. Nah, kalau di mode malam, detail dan warnanya cakep Zenfone 9 sedikit. Tapi memang benar-benar identik sih. Sedangkan kamera depan, baik Zenfone 8 dan Zenfone 9 tuh hasilnya sama-sama cakep, bisa dikatakan mirip. Cuman Zenfone 9 lebih luas dynamic range-nya sehingga Zenfone 8 terlihat lebih kontras, namun ketika menghadapi backlight, Zenfone 9 tuh masih kurang cakep. Jadi mungkin harus ada update software kali ya. Lanjut di video, kalau 4K detailnya sama-sama bagus, cuman warnanya aja jadi lebih vibrant Zenfone 9, serta hasil perekaman video Zenfone 9 tuh terlihat lebih smooth daripada Zenfone 8. SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 tuh memang masih menjadi yang terkuat saat ini. Di tes Antutu aja bisa sampai 1 jutaan loh si Zenfone 9 ini. Padahal dari segi RAM cuma 6GB dan storage-nya cuma 128GB, yang dimana kalau dibandingkan dengan flagship sekelasnya ini tuh terbilang kecil. Buat saya sendiri ROM 128GB sih terbilang cukup. Walaupun nanti setelah pakai beberapa bulan bakalan sering backup video tuh. Tapi dari performa yang dikasih sungguh bisa memuaskan saya. Nah, saya pakai Zenfone 8 aja udah mumpuni, apalagi Zenfone 9. Buat main game seperti Mobile Legends contohnya. Secara gameplay untuk performa jelas mantep banget lah ya. Settingan memang masih di grafik high dan refresh rate high aja. Namun ketika bermain saya bisa dapat 60 fps rata-ratanya dan jarang banget ngedrop. Berkat adanya game Genie yang ada juga di ROG Phone 6, kita bisa lihat gimana performa, terus setting refresh rate, hingga blokir notifikasi. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu naik ke 41 derajat Celcius. Tapi ya itu karena layarnya nggak begitu luas, jadi terasa kurang nyaman aja. Dalam pengetesan beberapa benchmark lain, skor Zenfone 9 di Geekbench 5, angka single core-nya di 1310 dan multicore di 4216. Terus di 3D Mark Watt Live Extreme, overall skornya di 2608, average FPS di 15,60 dan stability-nya 53,2%. Terus gimana soal baterainya mas? Sejauh ini saya pakai Zenfone 8 aja sih masih mencukupi untuk dipakai seharian. Begitu juga di Zenfone 9 ini. Main sosial media hingga nonton YouTube bisa sampai dari pagi sampai malam lah. Itu kalau pakai refresh rate auto ya. Dalam pengetesan PC Mark dengan refresh rate 120Hz bisa dapat 11 jam 51 menit. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 5%. Dan hasil seperti itu tuh bisa lebih irit lagi kalau kamu pakai settingan auto atau 60Hz.
Nah sayangnya Zenfone 9 tuh cuma disupport fast charging 30 watt aja. Jadi ngecasnya juga nggak cepet-cepet amat. Oke, selanjutnya kali ini ngomongin soal desain bodi bentuknya. Mulai dari tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint, ini responnya juga cepet. Dan menariknya, kamu bisa setting tombolnya di gestur untuk slide down notifikasi. Asli, Zenfone 9 tuh ngenakin banget buat kamu yang mau pakai handphone dengan satu tangan aja. Karena sebelumnya aku udah pakai Zenfone 8 dan smartphone dailyku tuh sekarang masih di iPhone 13. Jadi megang Zenfone 9 tuh nggak banyak perbedaan. Memang bener-bener compact kalau dibandingkan dengan Zenfone 8. Di sini Zenfone 9 sendiri tuh punya bodi lebih kotak dengan frame yang flat. Gak lupa juga adanya port headphone jack, jadi masih bisa pakai headset atau earphone kabel. Terus finishingnya juga lebih bagus Zenfone 9 daripada Zenfone 8, walaupun masih sama-sama menggunakan material polikarbonat. Namun Zenfone 9 ngasih finishing yang berbeda. Bodi yang kecil ini dan dikasih kamera yang gede kayak gini tuh bikin kalau mau foto pakai mode ultrawide tuh megangnya jadi rada ke bawah. Karena nanti jarimu bakal sedikit masuk kena di kamera. Gak kayak Zenfone 8 yang masih tetap nyaman handheldnya ketika lagi foto. Ya yang sebenarnya juga masih nggak apa-apa sih. Tinggal masalah harus peka aja ketika mau pakai mode ultrawide. Dan satu lagi di masalah desain, yaitu layar. Layarnya sih emang cakep ya. Sudah Super AMOLED 5,9 inch 120Hz, SDR10+, dan brightness-nya sampai 1100 nits. Buat saya kualitas layarnya sudah mantep banget. Bahkan buat buka map sampai aktif sosial media, saya nggak ada keluhan sama sekali. Dipakai untuk nonton YouTube juga masih oke. Namun karena layarnya berukuran 5,9 inch, jadinya kalau buat main game tuh terasa kurang lebar. Kayak dipakai buat main game Mobile Legends kayak gini. Apalagi kalau dipakai buat main PUBG Mobile. Saya sih ngerasa banget tuh kalau nggak nyaman. Lebih nyaman kalau pakai ROG Phone 6 sekalian aja. Dan fitur lain yang mungkin berguna yaitu gestur. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Saya menggunakan double tap ini untuk screenshot layar. Namun teman-teman bisa setting untuk fitur lainnya juga. Terus ada gestur lainnya juga yang bisa kamu cek di sini. Serta fitur Edge Tool untuk bikin shortcut aplikasi di sisi pinggir layar. Dan sertifikat IP68 yang bisa membuat Zenfone 9 tuh tahan kena air, minimal jatuh ke kolam masih aman lah ya. Jadi, kalau kamu sudah punya Zenfone 8, saya rasa masih nggak perlu upgrade ke Zenfone 9 kalau dirasa performanya masih cukup. Tapi, buat kamu yang pengen performa lebih, terus hasil kamera yang tentunya juga lebih cakep, serta handheld smartphone yang super compact dengan desain yang lebih dinamis, Zenfone 9 ini jadi rekomendasi flagship pilihan saya. Sudah punya body compact, tapi tenaganya powerful, plus perekaman video yang stabil sih bisa banget diandalin buat ngevlogging tuh. Palingan tinggal masalah baterai doang yang kalau dipakai main game yang bakalan jadi lebih boros. Dan memori ROM 128GB yang bagi saya terasa masih kurang. Tapi ada opsi lain untuk varian 16/256GB dengan harga 11.999.000. Atau yang 6128 ini harganya 7.999.000 sudah cukup bagimu, bisa langsung aja digas. Pas banget ketika video ini tayang, harusnya masih ada promo cashback di Tokopedia atau Asus Online Store hingga Asus Exclusive Store yang ada di kotamu. Buat kamu yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Semoga sehat selalu. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.